Baiklah, selamat malam teman-teman. Malam. Malam ini kita akan berdiskusi tentang perubahan pasal atau ayat tentang Undang-Undang Dasar 1945 era reformasi. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan berdiskusi. Yang pertama, Saudari Stefani akan memaparkannya pertama kali. Dipersilakan, Saudari Stefani. Pada amandemen pertama itu dilakukan perubahan pada sidang MPR tahun 1999 meliputi pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar. Intinya pada amandemen pertama ini ingin membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Pada amandemen kedua, itu dilakukan perubahan pada sidang MPR tahun 2000 yang meliputi pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab 9A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, D, H, dan I, pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A, pasal 36B, pasal 36C, Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana perubahan ini terdiri dari 5 bab dan 25 pasal. 38 inti dari perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Pada amandemen ketiga, terjadi perubahan yang terdiri dari 3 bab dan 22 pasal yang ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001, yang pasalnya ada di situ. Inti perubahan dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara. Pada amandemen keempat, itu dilakukan perubahan pada sidang MPR tahun 2002, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, 24 ayat 3, pasal 13, 31 ayat 2, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 32 ayat 1, 2, 3, dan 4, bab 4, pasal 33 ayat 4 dan 5, pasal 34, 1, 2, 3, dan 4, pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, aturan penetapan susunan peraturan perundang-undangan itu yang pertama ada UUD, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, Perpu, PP, keputusan Presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Sebenarnya yang ini bawah lagi, Pak. Nah, stop, Pak. Sebenarnya yang ini hampir sama dengan yang di atas, tapi yang ini berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terus terdapat juga perubahan amandemen pada lembaga-lembaga negara yang bisa nanti kalian baca sendiri di situ ya. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Stefani atas pemaparannya. Selanjutnya dipersilakan Saudari Levi untuk melanjutkan pemaparannya. Tolong di slide share.
Jadi langsung aja langsung ke perubahan pada UUD 1945 era reformasi. Wak, bukan yang itu, Wak. Yang baru. Salah ini. Oh, salah ya? Yes, bentar ya, guys. Mm-mm. Maaf bentar, guys. Baiklah. Ini benar. Saudari Levi. Ya, benar. Bentar ya. Bentar. Oke. Jadi langsung aja ke amandemen sistem pemerintahan. Wah, turun dikit, Wak. Jadi di amandemen sistem pemerintahan ini, Undang-Undang 1945 tidak menyebut satu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem presidensial. Sekalipun demikian, prinsip bahwa negara Republik Indonesia menurut sistem presidensial dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 1945, yang berbunyi Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Terus pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 1945, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Ini menunjukkan bahwa Presiden adalah pihak yang harus dan berwenang untuk membentuk kabinet. Yang ketiga, pasal 17 ayat 2 Undang-Undang 1945. Itu Menteri-Menteri itu diangkat dan berhentikan oleh Presiden, menunjukkan bahwa Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan kepada Parlemen. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa jabatan menteri dan masa jabatannya bergantung pada presiden, bukan pada parlemen. Dalam artian presiden dapat mengganti menteri yang dipandang tidak mampu atau tidak cakap. Pasal 17 ayat 4 itu pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Ini menunjukkan bahwa Presiden dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dan sejalan dengan ketentuan undang-undang. Lanjut yang C, amandemen bentuk negara. Nah, Pak, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahnya ada republik. Rumusan ini menyiratkan beberapa pengertian antara lain: 1. Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar yang bernama Negara Indonesia. 2. Negara Indonesia ialah negara kesatuan. 3. Negara Indonesia berbentuk republik dan karenanya negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan dari keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata ialah pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menunjukkan rumusan yang bersifat definitif. Ini berarti negara kesatuan melekat pada negara Indonesia. Rumusan tersebut merupakan rumusan pasal yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan MPR tahun 1999 tidak berkehendak untuk mengubah bentuk negara. Ketentuan mengenai hal ini diperkuat oleh pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan yang berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya itu hampir sama yang kayak Stefani omongin ya, perubahan pasal dan ayat pada UUD 1945 era reformasi. Jadi
perubahan yang pertama itu ditetapkan pada sidang MPR tanggal 19 Oktober 1999. Ada 9 pasal yang diubah secara mendasar. Itu ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan. Pertama, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. Kedua, pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kedua, itu perubahan ditetapkan pada sidang MPR tanggal 18 Agustus tahun 2000. Itu kalian bisa lihat pas bab dan pasal yang diubah. Terus yang ketiga, perubahan yang ditetapkan pada sidang tahun MPR tanggal 9 November. Ada 10 perubahan mendasar, yaitu penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusionalisme, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan Komisi Yudisial. Nah, yang terakhir itu perubahan keempat ditetapkan pada sidang tahunan MPR tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan 2 bab dan 13 pasal. Dan itu ada 12 perubahan mendasar, bisa kalian baca. Dah, sekian dan terima kasih. Balik ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Lepi atas pemaparannya. Selanjutnya dipersilakan Saudara Renaldi untuk melanjutkan pemaparannya. Saudari Ini ya? Yang ini bukan? Saudara Renaldi? Oh, bukan. Bentar ya. Bentar guys. Dibantu untuk menunjukkan di mana filenya. Ya udah ada, bentar ya guys. Ya. Dah. Saya akan menjelaskan perubahan amandemen. Perubahan yang pertama ini kurang lebih sama seperti yang dijelaskan teman-teman saya tadi. Jadi saya hanya akan menyebutkan intinya saja. Jadi di perubahan amandemen pertama yang disahkan pada 19 Oktober 1999 ini, intinya mengenai kekuasaan presiden yang dipandang terlalu kuat, executive heavy, dapat dilihat pada perubahan-perubahannya mengenai kekuasaan presiden. Perubahan yang kedua, inti dari perubahannya lebih mengarah ke desentralisasi, pengakuan serta penghormatan terhadap pemerintahan daerah, serta fungsi dan hak DPR. Langsung ke amandemen yang ketiga, Pak. Sepertinya moderator dan Renaldi harus berjauhan sebentar ya. Slide. Najwa. Ya. Slide-nya Najwa. Slide. Yang ketiga, perubahan yang ketiga ini intinya lebih ke pemilu sepertinya ya. Pemilihan umum dapat dilihat
dari poin-poinnya bahwa penegasannya Indonesia adalah negara demokratis. Dan dapat dilihat pada poin ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Dan mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden. Yang keenam dapat dilihat adanya pemilihan umum. Amandemen yang keempat, inti dari perubahannya adalah DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan undang-undang dasar. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu yang dari era-eranya memang ada kejadian atau kasus yang secara empirik nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan mendatang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Renaldi atas pemaparannya. Silakan. Selanjutnya pemaparan yang keempat akan dilanjutkan oleh Saudari Najwa. Persilakan Saudari Najwa tampilkan slide share. Nah, jadi perubahan undang-undang pada 1945 pada era reformasi itu, kalau amandemen pertama itu sama aja sebenarnya pasalnya seperti yang udah dipaparin sama teman-teman sebelumnya. Jadi aku di sini bakal sebutin 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pertama, pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Kedua, pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Lalu lanjut ke amandemen yang kedua, ini tanggal 18 Agustus 2000, tahun 2000, terdapat 8 perubahan penting, yaitu otonomi daerah atau desentralisasi. Kedua, pengakuan serta penghormatan terhadap suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Ketiga, itu ada penegasan fungsi dan hak DPR. Keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan. 6. Sistem pertahanan dan keamanan negara. 7. Pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. 8. Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lanjut ke amandemen ketiga. Sebelumnya aku nggak sebutin pasal-pasalnya karena pasal-pasalnya udah disebutin sama teman-teman sebelumnya. Nah, terus di amandemen ketiga ini ada 10 perubahan mendasarnya, yaitu 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusionalisme. 2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 4. Mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden. 5. Kelembagaan DPD. 6. Pemilihan umum. 7. Pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan keuangan. Terus ada ini salah ya guys. Nah, terus ada ke-8 ada perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan hakim agung. Ke-9 ada penentuan Mahkamah Konstitusi. Ini seharusnya 10 ya teman-teman. Membentuk komisi yudisial. Lanjut ke amandemen keempat, itu perubahan pendasarnya itu ini pasal-pasal yang tadi udah disebutin sama teman-teman sebelumnya. Segitu aja dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Najwa atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rahma. Dipersilakan Saudari Rahma. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya mau nambahin. Tolong ke bawah sedikit, Wak. Oke.
Ya, lagi. Ya, terus nah. Stop. Baik teman-teman, jadi dilihat dari segi substansi materinya secara keseluruhan, maka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan, menambah ketentuan atau lembaga baru, dan modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Nah, yang pertama itu ketentuan yang dicabut. Beberapa ketentuan hukum yang dicabut oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini antara lain, yang pertama, kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan garis besar haluan negara. Dengan pencabutan kekuasaan ini, posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Kekuasaan pembentukan undang-undang ini berdasarkan pada pasal 20 perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lagi dipegang oleh Presiden, melainkan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain, serta pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan-kewenangan tersebut tidak lagi merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi harus atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang ketentuan dan lembaga baru. Yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD 1945 pada perubahan ketiga. Lalu yang ketiga, Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B UUD 1945 perubahan ketiga. Lalu Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum diatur langsung dalam bab baru ke-7B UUD 1945 pasal 22E yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Nah, yang kelima, Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D Undang-Undang 1945 perubahan. Lalu ketentuan dan lembaga yang dimodifikasi. Yang pertama, reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama. Diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945, perubahan keempat. Perbandingan antara rumusan pasal 1 ayat 2 naskah asli dan naskah baru UUD 1945 perubahan ketiga bahwa telah terjadi pengurangan kekuasaan MPR, yaitu semula berdasarkan pada naskah asli adalah sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, maka setelah amandemen ketiga tidak lagi sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR yang diatur dalam pasal 6A UUD 1945 perubahan ketiga. Lalu pemilihan kepala pemerintahan daerah secara demokratis yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada presiden. Keempat, ketentuan hak asasi manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak asasi lama, diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 perubahan kedua. Yang kelima, usul perubahan Undang-Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas negara kesatuan merupakan penambahan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 5 pasal 37 UUD 1945 perubahan keempat. Baik, itu saja moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Rahma atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Tolong Saudari Najwa untuk membuka. Oke, baiklah. Selamat malam semuanya, teman-teman. Malam. Lanjut saja, sepertinya sudah banyak paparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja dari paparan saya. Jadi yang pertama atau perubahan yang pertama itu disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Jadi pasal yang dirobahnya itu terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, 9, pasal 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.
Inti perubahannya yang pertama ini mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden yang dipandang atau dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen. Perubahan yang kedua itu disahkan pada 18 Agustus tahun 2000. Perubahannya terdiri dari 5 bab dan 25 pasal, sedikit lebih banyak dari perubahan yang pertama, yaitu pasal 18, 18A, 18B, kemudian pada pasal 19, pasal 20, dan 20A. Lalu pada pasal 22A, 22B, 25E, pasal 26, 27, 28A, dan 28B, C, D, E, F, G, H, I, dan pasal 28J. Kemudian pasal 30, pasal 36A, 36B, 36C. Selain itu dilakukan juga amandemen terhadap pasal-pasal yang terdiri dari beberapa bab. Yang pertama bab 9A, bab 10, bab 10A, kemudian bab 12 dan bab 15. Intinya ini dititikberatkan pada pemerintahan daerah, DPR, serta mengenai kewenangan dari DPR yang dilihat dari segi hak asasi manusia dan juga dilihat dari lagu kebangsaan sehingga lambang negara Indonesia. Perubahan yang ketiga itu dilakukan pada saat sidang MPR atau disahkan pada tanggal 10 November 2001. Pasal yang dirubah itu terdiri dari 3 bab dan 22 pasal, lebih sedikit dari yang perubahan kedua, yaitu pada pasal 1, pasal 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, dan 17. Kemudian pada bab 12A itu pasal 22C, 22D, bab 8B, kemudian 22E, 23, 23A, 23C, bab 8A, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24P, dan 24C. Intinya ini menitikberatkan perubahannya terhadap kewenangan dari MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara, serta juga memiliki perubahan pada bentuk serta kedaulatan negara Indonesia. Perubahan yang keempat atau amandemen yang terakhir itu disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahannya ini lebih sedikit lagi, yaitu dirubah pada 2 bab dan 13 pasal, yaitu pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, bab 16, 33, 34, dan 37. Inti pada perubahannya ini DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, serta perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, dan juga perubahan undang-undang dasar. Ini merupakan bunyi dari pasal-pasal yang dirubah atau pasal-pasal yang terakhir, pasal amandemen keempat. Boleh dibaca oleh teman-teman kelompok saja. Kalau saya menjelaskan mungkin tidak cukup malam ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian pemaparan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Saudari Mona. Dipersilakan Saudari Mona. Ya. Selamat malam teman-teman. Malam. Jadi dari apa yang Malam, Mona. dalam perubahan pasal atau ayat dalam undang-undang, isi perubahan tersebut
terdapat 4 perubahan. Yang pertama, perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999, perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000, perubahan ketiga disahkan 10 November 2001, perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002. Komposisi perubahan 25 butir tidak diubah, 46 butir diubah atau ditambah dengan ketentuannya sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan, 174 ketentuan baru. Dalam perubahan pertama disahkan dalam sidang umum MPR. Najwa masih Pak. Dalam perubahan pertama dalam sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21. Inti dari pasal tersebut yaitu pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat. Dalam perubahan kedua, dalam sidang umum MPR tanggal 7 sampai 9 Agustus 2000, perubahan pada 5 bab dan 25 pasal. Teman-teman bisa baca pasal-pasal tersebut. Dalam inti perubahan tersebut yaitu tentang pemerintahan daerah, DPR, dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam perubahan ketiga, dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001, perubahan dalam 3 bab dan 22 pasal. Inti perubahannya bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impactment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Dalam perubahan keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, perubahan terhadap 2 bab dan 13 pasal. Inti perubahan tersebut DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Perubahan UUD. Struktur Undang-Undang 1945 sebelum perubahan. Dalam Undang-Undang 1945 yaitu pada tahun 1945 sampai 1949 yaitu terdiri dari tiga bagian yaitu pembukaan undang-undang 4 alinea, batang tubuh undang-undang 16 bab, 37 pasal, penutupan dan atur Najwa. Yang kedua, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 3 penutupan aturan peralihan, 4 pasal dan aturan tambahan 2 ayat. Sedangkan dalam Undang-Undang 1945, pasca Dekrit Presiden 1959 terdiri dari 3 bagian, pembukaan undang-undang, 4 alinea, batang tubuh undang-undang 16 bab, 37 pasal, dan aturan peralihan, dan aturan tambahan, dan 3 penjelasan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Mona. Baiklah, ini akhir dari diskusi kita. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan seputar informasi tentang tugas ini? Nampaknya tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan. Kita akhiri saja diskusi ini. Berhubung waktunya juga sudah menunjukkan pukul 8, menunjukkan teman-teman ingin istirahat. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kerjasama semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam, ya dimaafkan.